Sebuah lensa cembung memiliki panjang fokus 15 cm. Di depan lensa tersebut diletakkan benda pada jarak 10 cm. Bayangan benda terbentuk titik, titik, titik. Nah, di sini kita diberikan 4 opsi. Kita akan coba cari tahu opsi mana yang lebih tepat. Kita akan kerjakan dengan 2 cara. Yang pertama, kita menggambarkan sinar-sinar pembentukan bayangan benda tersebut. Dan yang kedua, nanti kita cari dengan cara analitis atau menghitung menggunakan persamaan lensa. Nah, di sini tanda positif menyatakan lensa cembung ya, lensa positif. Ini kita sebut sebagai sumbu utama. Ini titik pusat ya, titik 0. Nah, dikatakan panjang fokusnya adalah 15 cm. 15 cm. Jika kita menganggap setiap kotak ini berdimensi 5 kali 5 cm, gitu ya, maka boleh kita katakan titik fokusnya di sini. Berjarak 3 kotak dari titik pusat. Ini kita sebut sebagai F1 atau fokus aktif. Maka fokus yang di depan lensa ini kita sebut fokus 2 atau fokus pasif, gitu ya. Nah, dikatakan bendanya berada 10 cm di depan lensa. Maka boleh kita gambarkan dia di sini 10 cm. Karena tingginya nggak disebutkan, kita boleh buat sesuka kita. Lalu kita akan mencoba menggambarkan sinar-sinar istimewa yang melalui benda ini. Yang pertama adalah sinar dari tak hingga atau biasa kita sebut sinar sejajar sumbu utama. Sejajar dengan sumbu utama ini. Ini akan dibiaskan ke fokus aktif F1 gitu ya. Lalu sinar berikutnya adalah sinar yang melalui fokus pasif F2. Itu akan dibiaskan ke arah yang sejajar dengan sumbu utama. Nah, sebenarnya tanpa menggambarkan sinar ketiga, kita sudah tahu ini bayangannya akan maya. Kenapa? Karena sinar-sinar biasnya tidak bertemu ya. Mereka saling menjauh, memancar. Nah, sinar ketiga adalah sinar yang melalui pusat atau titik pusat kelengkungan lensa. Itu akan diteruskan gitu, tidak dibiaskan. Nah, karena sinar-sinar biasnya ini tidak saling bertemu atau divergen ya, menyebar, maka untuk menentukan bayangannya kita menggunakan perpanjangan dari sinar-sinar bias ini. Kita gambarkan sebagai garis titik-titik berikut. Misalkan sinar yang sejajar F1, sinar bias yang sejajar F1 kita gambarkan garis perpotongannya ke arah kiri dan berikutnya. Nah, di sini sebenarnya sudah kita ketahui ya, bayangannya akan berada di sini, di pertemuan ini. Dengan menggambarkan sinar istimewa yang ketiga, kita ketahui bahwa bayangannya ada di sini. Nah, secara gambar kita bisa melihat dia berada pada jarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5 cm berarti pada jarak 30 cm di depan lensa. Gitu ya, 30 cm depan lensa, artinya dia maya. Karena dia di depan lensa. Oke, supaya lebih jelas kita akan coba analisis atau menggunakan cara analisis ya. Mungkin kalian masih ingat rumus lensa yang sangat terkenal, yaitu 1 per fokus sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. S aksen ini adalah jarak bayangan. Tadi sebenarnya sudah kita temukan ya, jawabannya A, di depan lensa dan maya. Tapi ya coba lihat kembali. Dikatakan fokusnya adalah 15 cm. Maka 1 per 15 cm sama dengan 1 per 10 cm karena bendanya 10 cm. Ini ditambah 1 per jarak bayangan. Boleh kita susun ulang ya, 1 per jarak bayangan sama dengan
1/15 dikurang 1/10. Ini sama dengan 15. Silahkan bisa dikonfirmasi kemudian ya. Dikurang 1,5. Ini sama dengan minus 0,5 per 15. 1 per S aksen. Dengan demikian boleh kita katakan S aksen sama dengan minus 15 dibagi 0,5. Ini sama dengan minus 30 cm. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bayangannya maya, gitu ya, bayangan. Nah, bayangan maya itu selalu berada di depan lensa, gitu. Maka sekali lagi opsi yang kita pilih adalah bagian A, 30 cm di depan lensa dan bersifat maya.